Itu dari segi finance, untuk membantu proses keuangan di sekolah, contohnya untuk reminder SPP dan lain-lain, ada e-library, e-store, e-laport untuk membantu proses pelaporan, aset, dan lain-lain. Yang ketiga ada digital content. Untuk digital content ini kami bagi menjadi dua, ada digital content TIK dan juga non-TIK. Untuk webinar hari ini, topiknya itu tentang kelas VR ya Bapak Ibu. Kalau kelas VR itu masuknya ke dalam digital content non-TIK. Lalu yang terakhir ada Teacher Professional Development Program atau TPD. Teacher Professional Development Program ini adalah program yang kami rancang untuk membantu guru-guru untuk untuk meningkatkan kompetensi digital. Jadi yang pertama itu ada TPD Merdeka Mengajar, ada TPD Custom Modul, lalu di sini ada juga tes kompetensi digital. Jadi tes kompetensi digital ini adalah tes yang gunanya untuk mengetahui kira-kira seberapa besar kompetensi digital yang dimiliki oleh guru-guru. Lalu yang terakhir ada juga digital teacher learning atau bagaimana jika guru-guru ini membutuhkan pelatihan lebih lanjut untuk meningkatkan kompetensi digitalnya. Kira-kira begitu Bapak dan Ibu perkenalan mengenai Socrates dari saya. Sekarang tanpa berlama-lama langsung saja Bapak Ibu kita masuk ke sesi kelas VR atau virtual reality. Saya persilahkan untuk Pak Poltak untuk menyampaikan materi mengenai kelas VR. Silahkan Pak Poltak. Baik, terima kasih Bu Valen. Suara saya terdengar jelas ya. Jelas Pak. Baik, oke. Selamat siang Bapak Ibu. Salam selamat pagi. Ya walaupun sekarang sudah sore, tapi kalau guru itu harus tetap selamat pagi ya. Semangat semangat pagi ya Bapak Ibu ya. Ah, Terima kasih atas kehadirannya. Saya tahu Bapak Ibu sudah mulai lelah, capek-capek ngajar dari pagi dan sekarang ikut webinar kita. Kami sangat mengapresiasi untuk Bapak Ibu yang hadir saat ini. Nah, Bapak Ibu, saya ingin memperkenalkan kelas VR. Nanti untuk demonya nanti saya akan dibantu oleh Pak Lauren. Pak Lauren ini sering juga disebut dengan guru keren. Jadi dia akan mendemokan, saya akan menjelaskan sedikit mengenai yang namanya kelas VR. Perkenalkan, nama saya Poltak Putar-Putar. Saya saat ini ada di Content Development Socrates. Saya dulunya juga sebagai guru Bapak Ibu aktif mengajar di sekolah dan untuk saat ini saya aktif untuk mendevelop beberapa materi ataupun beberapa modul untuk teacher professional development termasuk untuk bagaimana untuk mengukur kompetensi digital seorang guru. Nah, saya izin share screen Bapak Ibu, saya ingin memperkenalkan sedikit mengenai yang namanya kelas VR. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat ini atau beberapa waktu yang lalu kalau Bapak Ibu suka baca detik itu sering sering muncul nih kelas VR. Iklannya kelas VR itu sering muncul. Nah, apa sih kelas VR itu? Saya akan jelaskan lebih sedikit lebih lanjut. Oke, nah saat ini kelas VR itu sekarang sudah dipakai di hampir 80 negara, Bapak Ibu. Meskipun sebenarnya kelas VR itu eh, pertama kali diluncurkan itu adalah di Inggris. Jadi mereka membuat sebuah aplikasi awalnya, kemudian juga membuat teknologi baru kelas VR ini dan juga digunakan oleh hampir 40, ada 40.000 kelas, 40.000 kelas yang sudah menggunakan di seluruh dunia. Dan salah satu hal yang menarik di sini adalah ini yang membuat adalah perusahaan dalam bidang pendidikan, bukan perusahaan teknologi seperti aplikasi-aplikasi pada umumnya. Dan jadi bisa dikatakan bahwa ini aplikasi ini, kelas VR ini didesain semua aplikasinya dari semua alatnya atau device yang digunakan itu sebenarnya tujuannya apa? Untuk dunia pendidikan. Jadi mungkin Bapak Ibu pernah tahu namanya mirip-mirip seperti Oculus ya, yang di pasaran itu cukup banyak, tapi itu tidak didesain untuk pendidikan. Nah, salah satu kelebihan dari kelas VR adalah bahwa itu bisa atau memang didesain untuk menunjang pendidikan kita. Nah, Uh, ini tadi saya sebagian dari secara singkatnya saya perkenalkan tadi sebagian sebenarnya sudah saya jelaskan tadi bahwa dia dibangun dari perusahaan dalam bidang pendidikan, bukan perusahaan teknologi, dimulai diawali pada tahun 2017. Jadi ini semuanya didesain dalam teknologi untuk pendidikan
Jadi bagaimanapun kita tahu Bapak Ibu bahwa sebenarnya pendidikan itu tidak akan bisa lepas dari yang namanya teknologi. Dan saat ini uh, top trend di dunia, salah satu top trend di dunia adalah uh, virtual VR dan AR. Dan salah satunya adalah yang paling banyak digunakan adalah kelas VR. Nah, mungkin di Indonesia belum semua bisa menggunakan ini, tetapi Socrates mencoba untuk mengenalkan lebih dalam mengenai kelas VR dan mungkin ada kesempatan Bapak Ibu nanti kalau ingin coba mencoba atau ingin tahu cara mengajar dengan kelas VR bisa mengundang kita ke sekolah untuk demo. Kemudian juga kontennya Bapak Ibu semuanya itu konten di sini hampir semuanya dibuat oleh guru-guru. Jadi dari kelas PR-nya mengumpulkan guru-guru, nah, biasanya mereka apa sih kesulitannya ketika mengajar, nanti mereka buat dalam bentuk virtualnya. Nah, ini juga salah satu, bisa kita katakan salah satu buat solusi untuk sekolah bagi yang ingin mengembangkan atau mendevelop cara pembelajarannya dan juga khususnya apa? Keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran seperti yang disampaikan oleh uh, Mas Menteri seringkali katakan ada diferensiasi dan personalisasi pembelajaran. Nah, kelas VR itu adalah salah satu cara yang bisa kita gunakan. Ini award yang sudah didapatkan oleh kelas VR-nya dari beberapa awards. Oke, ini saya tidak usah menyampaikannya. Lalu apa sih kelebihan dari kelas VR dan IR dalam pendidikan, Bapak Ibu? Yang pasti adalah bahwa itu akan mengimprove keterlibatan siswa dalam kelasnya. Kemudian juga dia akan memberikan pembelajaran yang lebih efektif. Jadi kalau misalkan anak-anak itu selama ini kita ceramahin, terus kita baca buku dan segala macam, nah mereka ini akan terlibat untuk mencari materi sendiri, mempelajari apa yang materi yang akan dipelajari sama dia. Melalui apa? Dengan kelas VR-nya. Kemudian juga dia akan membuat peserta didik akan jauh lebih efektif, lebih aktif dan tentunya yang dengan dia semakin aktif dia akan mendapatkan pengalaman belajar yang baru. Jadi walaupun anak itu mungkin di kelas saat ini dia pasif atau ketika ditanya kita nggak tahu dia diam tahu atau enggaknya. Nah dengan kelas VR kita bisa membuat mereka lebih aktif dan juga dia lebih uh, memiliki pengalaman-pengalaman belajar yang baru. Kemudian juga dia bisa melakukan sesuatu hal yang mungkin sulit kita lakukan. Contohnya seperti waktu saat ini mungkin kita ingin misalkan sejarah ya, kita ingin belajar sejarah tentang Romawi misalkan. Nah kita mungkin agak susah kalau kita langsung ke Roma misalkan. Tapi dengan kelas VR kita bisa menggunakan kelas VR untuk berkunjung ke sana, melihat ke lebih lebih real, lebih lebih nyata dalam dalam melihat uh, tempat materi yang kita pelajari. Jadi tidak abstrak ya Bapak Ibu atau tidak tidak abstrak. Jadi misalkan kalau selama ini kan kita Roma ini seperti ini loh, itu kan sebenarnya abstrak. Kita ada gambar. Tapi dengan kelas VR kita buat seolah-olah itu kita real ada di sana. Kemudian juga misalkan mau mendemokan sesuatu, mendemonstrasikan sesuatu. Misalkan kalau belajar kimia misalkan atau belajar tentang zat-zat tertentu. Kalau dulu kita di lab fisika, di lab kimia, mungkin itu ketika ada zat-zat dicampur, kemudian ternyata itu tidak diperkenalkan dan menimbulkan sebuah ledakan, tentunya ini akan berbahaya untuk siswa. Tapi dengan kelas VR, ini bisa kita kurangi seperti itu. Jadi kita bisa simulasikan terlebih dahulu, kalau mau dicoba secara lebih real lagi, atau secara langsung itu lakukan lebih jauh lebih aman. Nah, ini beberapa uh, hasil riset dari kelas VR yang dilakukan oleh kelas VR tentang pentingnya VR dan AR dalam dunia pendidikan. Nah, hasil risetnya yang lain adalah ini yang dilakukan oleh kelas VR juga adalah yang pasti adalah pengalaman belajar siswa akan tambah karena dia belajar model yang baru karena dia dilibatkan dalam proses pembelajarannya menggunakan kelas VR. Kemudian mereka engage ya, jadi mereka bisa menyatu dengan materi yang dia pelajari. Kemudian juga, nah ini ada achieve-nya itu adalah hasil ujiannya lebih meningkat. Nah, memang Bapak Ibu, ini sebenarnya kelas VR itu modul-modulnya, apa yang kita lihat itu sebenarnya kebanyakan adalah kurikulumnya adalah Cambridge sama IB, International Baccalaureate. Tetapi Bapak Ibu jangan khawatir, kita dari Socrates kita sudah mencoba membuat
supaya ini bisa digunakan juga di Indonesia, termasuk K13 ataupun di kurikulum Merdeka. Nah, caranya seperti apa? Kita sudah memilih topik-topiknya. Nanti akan disampaikan topik-topik yang bisa kita gunakan atau bisa kita ajarkan dengan menggunakan yang namanya kelas VR. Nah, kemudian juga ini adalah uh, feature portalnya. Nah, ini juga kenapa ini kita lebih me, menyarankan kita menggunakan kelas VR adalah yang pertama adalah interface-nya cukup friendly ya, cukup bersahabat. Oke. Ada terus kemudian ada 1.000 materi atau kalau kita bilangnya aset di sana. Ada juga dia ada bisa membuat materi sendiri, bisa menyimpan dan juga bisa share. Jadi misalkan begini, saya mau mengajarkan materi, tetapi asetnya itu tidak di kelas VR atau ada tapi kurang cocok. Bapak Ibu bisa mendevelop satu materi, kemudian Bapak Ibu bisa memasukkannya ke kelas VR-nya. Kemudian juga bisa digunakan untuk beberapa simulasi. Kemudian juga ini dia dinamis ya Bapak Ibu. Jadi nah, setiap bulan itu yang kami perhatikan adalah kelas VR ini selalu ada hal-hal yang baru, materi-materi yang baru sehingga dia selalu update gitu. Nah, kemudian juga ada real time headset view. Jadi itu sesuai dengan apa yang kita lihat. Jadi real time ya Bapak Ibu. Oke. Nah, ini beberapa kurikulum yang seperti yang saya sampaikan ini sebenarnya dia sudah terintegrasi dengan beberapa kurikulum, terutama untuk IB sama Cambridge ya Bapak Ibu. Jadi di sini juga disediakan ada lembar kerjanya dari materinya, tapi mungkin kurang cocok dengan kurikulum kita. Nah, jangan khawatir juga, kita sendiri juga sudah mendefine. Kalau Bapak Ibu tadi lihat di videonya tadi ada LKPD ya, itu istilahnya kurikulum merdeka untuk worksheet. Jadi kita sudah siapkan LKPD-nya sehingga Bapak Ibu tinggal pakai saja. Kemudian juga ada dia terintegrasi dengan Avantis. Nah, saya sedikit menjelaskan bahwa kelas VR itu dia tidak hanya berdiri sendiri, tapi juga dia terintegrasi dengan beberapa vendor lain. Jadi tidak hanya kelas VR sendiri. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan kelas VR, Bapak Ibu juga akan bisa masuk dengan ke Avantis. Jadi dia terintegrasi dengan Avantis. Jadi tidak hanya kelas VR, tapi juga Avantisnya dia bisa Bapak Ibu gunakan juga. Kemudian juga dia selalu Avantis juga termasuk salah satu platform dalam dunia pendidikan yang dia juga selalu update, selalu mencoba mengikuti tren dalam dunia pendidikan. Nah, kemudian di situ ada augmented reality resource-nya. Jadi itu ada tadi saya sudah sampaikan juga itu banyak sekali yang bisa kita pakai. Jadi ada ratusan atau ribuan aset di sana. Kemudian juga bentuknya juga ada animasi atau juga IR model atau gambar 360, ada gambar 3D dan macam-macam Bapak Ibu. Sehingga ini juga dia lebih bisa untuk kita gunakan. Kemudian juga ada juga di Art Cube-nya. Cuma ini sekarang ini karena sudah lebih nyaman dengan kelas VR-nya sedikit jarang kita pakai dengan cube-nya itu ya. Atau dengan kubus seperti ini yang digambarkan di situ. Jadi kalau ada di kelas VR itu ketika dia memegang kubus seperti ini, di kubus itu sebenarnya ada coding-codingnya sehingga dengan kelas VR kita bisa lihat seperti yang digambar tersebut. Nah, ini akan bisa membuat menjadi hal yang menarik untuk peserta didik kita. Nah, kemudian juga tadi seperti yang saya sampaikan, kontennya ada 360 video ataupun gambar 360. Kemudian juga 3D model. Nah, tadi seperti yang saya sampaikan juga tadi di awal, Bapak Ibu bisa mengupload. Misalkan Bapak Ibu gini, punya kamera 360, saya mau masukkan gambar dari kamera saya, kamera 360 saya. Itu bisa kita lakukan. Nah, caranya nanti itu bisa kita bantu Bapak Ibu. Kemudian juga tadi Avantis tadi juga sudah saya sampaikan bahwa ini juga salah satu yang diberikan kepada Bapak Ibu ketika kita menggunakan sebuah kelas VR. Ini tampilannya seperti ini. Jadi mungkin Bapak Ibu yang mungkin belum tahu Avantis ini sebenarnya dia seperti taman pendidikan ya. Kalau bilangnya realnya itu taman pendidikan. Jadi banyak hal yang bisa kita pelajari di situ. Kita bisa masuk ke dalamnya, kita bisa banyak belajar banyak hal, terutama anak-anak bisa belajar banyak dari sana, sehingga dia punya semangat baru atau punya motivasi baru untuk belajar. Nah, Bapak Ibu ini sorry ini saya skip dulu. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, kalau mungkin Bapak Ibu, seperti yang saya katakan bahwa sebenarnya ini kan didesain untuk Cambridge sama IB ya.
Tapi sebenarnya ini bisa kita pakai untuk kurikulum kita. Baik itu K13 maupun yang namanya kurikulum Merdeka. Dan kita sudah memilih topik-topiknya Bapak Ibu. Jadi ini topik ini kita sudah lihat materinya di K13, kita lihat di kurikulum Merdeka sehingga kita combine. Akhirnya lahirlah topik-topik yang bisa kita gunakan untuk kelas PR-nya. Jadi misalkan saya ingin mengajar mengenai klasifikasi makhluk hidup. Nah, di kelas VR itu banyak Bapak Ibu yang bisa kita pakai untuk mengajarkan itu. Topiknya misalkan bagaimana mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan karakteristik yang dia mati. Nah, ini bisa kita gunakan dengan kelas VR-nya. Kemudian mempelajari organ manusia dan fungsinya. Ini untuk kelas 7 ya, atau fase D di kurikulum Merdeka. Ini bisa kita pelajari juga dengan kelas VR. Jadi mereka menggunakan kelas VR-nya, kemudian mereka uh, mengerjakan LKPD-nya. Nah, kenapa ada LKPD, Bapak Ibu? Ini untuk yang pertama adalah bahwa untuk memastikan bahwa anak-anak itu benar-benar melihat video yang ada di kelas VR-nya. Jadi bukan uh, dia pakai kelas VR terus dia lihat-lihat yang lain yang tidak ada kaitannya dengan materi. Meskipun sebenarnya Bapak Ibu ketika dalam prakteknya di kelas, guru bisa memantau apa yang dilihat oleh peserta didik gitu. Mereka bisa melihat itu. Jadi apa yang sudah ditentukan oleh guru itu tidak bisa diganti-ganti oleh siswa. Nah, tapi untuk memastikan itu kita perlu pastiannya kita dengan mereka diminta mengisi LKPD. Yang kedua adalah hal ini untuk mengatasi jika misalkan begini, dalam satu kelas ada 30 atau 40 siswa. Mungkin tidak semuanya bisa menggunakan kelas VR, mungkin hanya ada beberapa. Sehingga kalau tadi seperti yang Bapak Ibu lihat di video kita tadi di kelas VR, kita bisa bagi-bagi kelompok. Jadi satu siswa itu melakukan pengamatan melalui kelas VR, yang satu lagi itu menulis mencatat untuk menjawab. Nah, pertanyaan yang ada di LKPD itu sebenarnya mereka akan mendapatkan jawabannya di kelas PR-nya. Jadi itu berkesinambungan. Ini materi-materinya Bapak Ibu yang sudah kita desain. Jadi kalau Bapak Ibu ingin menggunakan kelas PR dari kita misalkan itu kita sudah siapkan topik-topiknya yang ada. Kemudian asetnya juga sudah ada. Kita Bapak Ibu bisa tinggal pakai. Ini di kelas 8 juga seperti ini. Ini ada bioteknologi, ada materi zat dan senyawa. Itu juga ada sekali banyak sekali aset-asetnya bisa kita pakai di kelas PR. Nah, kemudian gerak dan gaya ini untuk kelas 9 ya. Atau fase D kalau di kurikulum Merdeka. Ada juga bumi dan tata surya. Nah, ini kita bisa gunakan kelas PR untuk mempelajari hal berikut atau materi-materi berikut. Nah, ini Bapak Ibu sebenarnya yang saya tunjukkan ini adalah untuk SMP ya. Tapi apakah bisa untuk SD misalkan? Oh, bisa sekali Bapak Ibu. SD, SMP itu bisa. SMA ini sebenarnya bisa Bapak Ibu. Cuma kita untuk saat tahun ini kita belum develop untuk SMA. Uh, kita lebih fokus untuk SD dan SMP. Untuk mahasiswa bisa nggak? Oh bisa juga gitu. Jadi materinya kan ribuan Bapak Ibu dan itu terus berkembang setiap tahunnya. Sehingga bisa dipakai dari unit TK sampai dengan perguruan tinggi juga bisa dipakai. Nah, ini contoh-contoh materi atau topik-topik yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk mengajar dengan menggunakan kelas VR. Nah, bagaimana caranya ketika nanti kita untuk mengajar di kelas? Nah, ini nanti akan kita akan simulasikan, nanti akan dibantu oleh Pak Loren. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu, nanti kalau misalkan Bapak Ibu ingin tertarik untuk mencobanya, atau Bapak Ibu ingin kami ingin mendemokan di sekolahnya Bapak Ibu, tapi untuk Jabodetabek saja Bapak Ibu ya. Kalau luar Jabodetabek mungkin kan agak agak sulit. Atau misalkan mau Bapak Ibu datang ke Jakarta mungkin atau kita bisa bantu untuk mentrainingkan. Dan ini yang kita coba tawarkan kepada Bapak Ibu bagaimana mengajak siswa terlibat dalam materi kita. Nah, itu sedikit penjelasan dari saya Bapak Ibu. Nanti kalau saya terlalu banyak menjelaskan, Bapak Ibu nanti pasti akan ngantuk karena udah sore. Tapi nanti sesaat lagi Bapak Ibu akan kita ajak untuk melihat kelas VR secara langsung melalui demo yang akan dibawakan oleh Pak Loren. Mungkin segitu dari penjelasan dari saya, Bu Valen. Mungkin bisa dilanjut dengan Pak Loren. Terima kasih Pak Poltak untuk penjelasannya. Nah, mungkin tadi Bapak Ibu, mungkin tadi kalau penjelasan Pak Poltak itu lebih secara teoritisnya, mapping kurikulumnya seperti apa. Langsung saja ya setelah ini tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke demo bagaimana penggunaan kelas VR di dalam kelas.
akan ada rekan saya yang membantu demonya. Pak Lauren, saya persilahkan. Ya, terima kasih banyak. Ada Kak Valen, ada Pak Poltak. Ya, sekali lagi selamat sore, selamat sore, selamat sore, Bapak Ibu. Mungkin yang masih mendengar suara saya bisa kasih reaksi jempol atau mungkin senyumnya. Iya, oke, masih ada ya di sana ya. Iya, terima kasih banyak. Ya, jadi perkenalkan saya di sini Lauren, biasa dipanggil guru keren. Ya, apalagi kelas VR-nya juga warnanya oranye ya. Semuanya serba keren. Nah, saya akan membawa Bapak Ibu semua yang ada di sini menjadi seorang guru yang bertransformasi secara digital. Bagaimana mengajar secara digital, terus anak-anaknya juga anak-anak milenial. Nah, caranya salah satunya dengan menggunakan kelas VR. Ini saya izin ya. Jadi, kelas VR itu tampilannya seperti ini. Ini untuk tampilan depannya. Nah, tampilan dalamnya seperti ini. Nah, ini untuk matanya ya. Jadi, kalau Bapak Ibu pakai kacamata pun masih bisa pakai di sini. Nah, ini juga yang saya pegang satunya ada yang namanya joystick ya. Nah, jadi ini nanti untuk gerak maju, mundur, kiri, dan kanan. Nah, jadinya seperti ini bentuknya untuk dipakai di kepala. Dan di sini juga dia ada sensornya, Bapak Ibu. Jadi harus nempel di kulit supaya nanti kelihatan grafiknya di kacamatanya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, tahapannya saya akan menemukan bagaimana tahapan kalau Bapak Ibu sebagai guru mengajar menggunakan kelas VR. Nah, tahap pertama sudah pasti persiapan ya Bapak Ibu ya. Nah, persiapannya di sini bisa mungkin Bapak Ibu harus tahu dulu kira-kira mau ngajar apa sih semester depan, minggu depan mau ngajar apa sih gitu. Nah, contohnya minggu depan saya mau pengen ngajarin IPA. Nah, ini website kelas VR-nya nanti bisa tinggal sign in aja, terus nanti akan diarahkan ke sini. Di sini ada kelas VR, ada Avantis juga. Terus ada My Playlist, ini yang playlist yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu. Nah, nanti saya kasih tahu bagaimana caranya. Terus My Cloud juga ada, ini konten-konten yang diupload. Nah, jadi kalau andai kata ya, di sini ternyata konten yang saya mau kurang nih, saya mau tambahin sendiri. Nah, bisa diupload di sini. Nanti Bapak Ibu bikin, upload di sini, terus nanti bisa ditampilkan di kelas VR. Nah, kalau yang community juga ada. Nah, community ini, konten-kontennya ini dari penjuru dunia yang pakai kelas VR. Nah, jadi kita sebagai guru juga bisa berbagi. Apa sih pembelajaran yang sudah kita terapkan di kelas kita. Nah, ini ada foto 360 juga, ya kan? Terus 3D-nya juga ada gitu. Banyak ya. Nah, tahap persiapan mungkin saya coba IPA, saya kembali lagi IPA, biologi ya. Mungkin saya pengen ngajarin ke anak-anak tuh tentang apa ya, struktur tubuh kali ya. Respiratory system atau sistem pernapasan, sistem organ-organ untuk peredaran darah misalkan, berarti ada human heart. Terus mungkin saya pengen kasih tahu juga, ini tinggal digeser-geser aja ya, tinggal dicari gitu. Mungkin human anatomy saya juga perlu nih, saya pengen ngasih tahu ada sistem gerak ya kan, sistem ototnya gitu. Terus saya juga pengen kasih mungkin paru-parunya gitu, atau mungkin ginjalnya gitu, dan masih banyak lagi. Nah, nanti ini tinggal desain aja gitu, dan akan masuk ke deliver di sini. Nah, misalkan udah semua, terus misalkan pengen di save bisa juga playlistnya. Jadi kalau pengen nggak hilang seperti tadi ya, tinggal di drag-drag aja. Gitu. Andai kata saya udah bikin nih ternyata nih playlistnya, oke, saya tahap persiapan sudah selesai, saya punya playlist. Saya tinggal geser aja misalkan yang ini tadi ya, organ manusia. Nah, oke, mohon maaf nih agak kelewatan. Jadi tadi kelas VR udah, ada Avantis juga. Nah, di Avantis ada Engaging Earthland, jadi ini lebih ke IPS.
ya kan? Tentang geologi, terus tentang bumi juga, people planet ada, tentang sungai dan lautan juga ada, tentang Twitter, Wonderful World, masih banyak ya. Dan ini setiap bulannya akan ada update. Jadi Bapak Ibu kalau punya ini nggak akan nyesel gitu. Kelas VR juga sebenarnya banyak banget. Ini nggak cuma biologi aja. Di sini art, ya kan, ada kimia juga, ada desain, drama, terus history pun ada, ya kan, masih banyak ya di sini ya. Dan ini akan terus update Bapak Ibu, gitu. Oke, sampai sini saya pikir masih aman ya. Oke, kita masuk kelas. Sebelum masuk kelas pasti mungkin kita punya LKPD. Ini saya kasih tunjuk LKPD yang kita punya. Di sini sudah kita sesuaikan juga dengan kurikulum Merdeka. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir. Atau mungkin Bapak Ibu, saya pengen bikin LKPD sendiri, bisa. Dengan template ini pun bisa, gitu. Nah, pertanyaan yang di LKPD pun itu bisa dijawab dengan apa ya? Siswa menggunakan kelas VR. Jadi contohnya ini. Sebutkan organ pencernaan manusia berdasarkan yang terdapat pada kelas VR. Jadi nggak mau anak-anak itu harus pakai kelas VR, gitu. Dan mereka akan berkolaborasi, mereka akan saling berdiskusi untuk menjawab pertanyaan ini. Nah, yang berdua juga sama, bagaimana pergerakan darah pada jantung. Nah, ini nanti ada pergerakan darahnya di dalam kelas VR. Nah, terus 1 sampai 5. Nah, nanti bisa diskusi anak-anaknya, mungkin gurunya juga bisa mengarahkan. Nah, kita langsung aja ke kelas VR-nya. Untuk demonstrasi, oke, ini saya kirim playlistnya di device yang aktif. Jadi nanti tampilannya, contohnya ya, untuk menjawab pertanyaan pertama, saya mau kasih tunjuk ke anak-anak yang ini nih, our digestive system. Nah, ini kenapa hitam? Karena saya belum pakai kelas VR-nya Bapak Ibu. Nah, kalau sudah pakai, nanti dia akan muncul. Nah, inilah alasan, ini bukan alasan ya, inilah yang tadi dibilang Pak Poltak, bahwa kita sebagai guru tuh bisa memonitor apa yang dilihat oleh siswa. Gitu. Jadi, siswa itu nggak sembarangan buka-buka, oh saya pengen ke Tata Surya aja deh, saya pengen ke sini, nggak bisa. Gitu. Nah, ini tinggal maju aja, ini bisa geser ya ke sana ya. Begini, ini saya majunya pakai joystick gitu. Nah, di sini nanti siswa akan berdiskusi ya, misalkan, oh ini organ yang pertama, apakah sistem pencernaan dimulai dari tengkorak? Gitu. Ternyata yang tepat bukan tengkorak, tapi ke rongga mulut. Di sana salah satunya ada gigi, ada lidah, gitu, sebagai sistem pencernaan mekaniknya, gitu. Nah, nanti lanjut ke sini. Nah, ini pasti Bapak Ibu tahu ya, ini adalah lambung. Ada asam lambungnya, asam lambung sedang mencerna makanan gitu, dan bergerak juga, gitu Bapak Ibu. Jadi dia nggak cuma diam. Nah, kita juga bisa jalan lagi ke sana. Oh, ini apa ya namanya ya? Gitu. Nah, nanti siswa akan berdiskusi di sini. Oke, kita bisa ke belakangnya juga, Bapak Ibu. Nah, kayak gini. Seru ya Bapak Ibu ya. Kita bisa menjelajah benar-benar seperti apa ya? Lihat langsung gitu. Ini kalau Bapak Ibu pakai langsung, dilihat langsung menggunakan mata, itu real banget. Ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu pakai ini, Bapak Ibu diharapkan duduk. Kenapa? Karena terlalu lama menggunakan ini tuh efeknya yang pertama kadang pusing. Nah, habis pusing terus mual. Nah, akan disarankan nanti untuk pakainya secara duduk. Supaya sistem keseimbangan tubuh Bapak Ibu tuh tetap terjaga juga gitu. Nah, misalkan ini udah nih selesai nih. Terus pengen beralih lagi ke sistem apa ya? Sistem peredaran darah. Kita bisa ngatur, tinggal klik aja. Nah, dia akan masuk ke sistem peredaran darah. Ya, ada aorta, ada vena, ya kan, ada jantungnya. Nah, ini yang tadi sebentar. Ini yang tadi saya bilang ya, ini ada sistem peredaran darahnya.
Ya, jadi darah ini berputarnya di jantung ya kan. Terus dia ada titik-titiknya yang mengindikasikan bahwa darah itu masuk ke jantung. Terus dia keluar lagi ke pembuluh darah yang warna merah, warna biru. Nah, pasti siswa akan bertanya, yang merah itu apa sih maksudnya? Biru maksudnya apa sih gitu? Kok dia kayaknya nyambung sih sama paru-paru, kenapa gitu ya? Terus dia juga nyambung sama itu yang di atas kayak tenggorokan gitu, ya kan? Nah, ini yang di bawah maksudnya apa? Gitu. Nah, pasti banyak diskusinya. Seru ya. Kalau kita sebagai guru tuh pasti seru. Lihat antusias anak-anak. Nah, apalagi ini Bapak Ibu nih. Ini jantungnya. Sebentar, ini saya coba pas ke depannya. Jantungnya ini bisa digeser. Nah, gitu. Ini bisa jadi kuis juga Bapak Ibu. Misalkan ini yang 9 ini bagian jantung namanya apa gitu. Terus nanti mungkin ini digeser juga. Yang ini namanya apa? Ya. Nah, kita juga bisa sebagai guru ya, foto. Kita capture dalam sini. Nah, seperti ini. Mungkin Bapak Ibu pengen dokumentasi anak-anaknya yang lagi ngapain gitu. Dijelasin yang mana. Ini bisa jadi eh, aset Bapak Ibu sebagai dokumentasi. Nah, setelah ini mungkin ada juga yang ini nih, ini bergerak juga. Oke, ini sudah apa ya? Sedang berjalan ya. Kalau sedang berjalan dia detak jantungnya mungkin 85 indikatornya. Oke. Terus di sana juga ada ini pompanya ya. Pompanya naik turun, terus ada apa tuh kurvanya dia nggak terlalu rapet ya. Nah, ini berbeda dengan yang sedang berlari misalnya. Nah, di sana ada yang sedang berlari. Nah, kalau berlari mungkin gerakannya cepat ya kan. Jantungnya juga berdetak lebih cepat, paru-paru juga sama. Terus itunya 135 misalkan. Dan ini kurvanya juga dia lebih rapat ya. Gerakannya lebih cepat gitu. Oke. Ini kalau dilihat dari tampilan ini kalau dilihat dari tampilan apa ya? Kelas VR-nya. Nah, sebenarnya tampilannya juga itu kayak gini, bisa diperbesar lagi. Contohnya saya pakai yang mana ya? Sebentar. Nah, ini dia. Nah, ini adalah tampilan yang sebenarnya dilihat di dalam kelas VR-nya. Gitu. Nah, tapi ini saya versi websitenya ya. Nih, jelas banget kelihatannya Bapak Ibu. Nah, terus kalau yang di sini ini sistem otot ya, ini otot. Jadi kalau ini bisa kita lihat dengan dekat Bapak Ibu. Nah, ini gerakannya kalau misalkan kita mengangkat beban. Bicepnya yang mana, tricepnya yang mana gitu. Oh, kalau lagi ngangkat seperti ini toh gerakannya. Ada yang mengkerut, ada yang membesar gitu. Nah, ini apa ya gitu. Nanti ini akan apa ya, diskusi lebih lanjut. Kalau misalkan Bapak Ibu sebagai guru, anak-anak tuh lebih aktif bertanya. Nah, ini juga sama seperti yang tadi. Ini yang tadi saya kasih tahu ya, dia ada peredaran darahnya. Nah, mungkin oksigen dibawa dulu ke jantung supaya nanti dipompa ke seluruh bagian tubuh. Nah, ada juga pembuluh darah yang kembali ke jantung, ternyata dia membawa karbon dioksida juga untuk ditukar dengan oksigen misalkan. Nah, kalau yang ini juga sama. Tadi apa namanya? Kita bisa copot-copot begini. Kita bisa lihat lebih dekat. Nah, ini kalau tampilan di kelas VR kita bisa lihat serat-serat yang seperti ini juga Bapak Ibu. Asik ya Bapak Ibu ya. Nah, inilah kenapa cocok untuk SD dan SMP karena mereka sedang apa ya, rasa penasarannya tuh lagi tinggi Bapak Ibu. Tuh, jadi ini menjadi ajang mereka juga untuk bisa berpikir lebih kritis gitu. Dengan banyak bertanya ya kan. Nah, kita sebagai guru juga sebenarnya harus lebih memahami materi gitu. Nah, ini juga kalau dideketin gini, nah dia seperti berdetak. Orangnya berubah. Dan yang tadi
Oke, terus ini juga sebenarnya ada simulasi perubahan energi yang terjadi dalam tubuh manusia ya. Kalau manusia itu sedang beraktivitas. Gitu. Nah, setelah ini semuanya selesai, terus siswa dia akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, mungkin tulis di buku tugas, mungkin Bapak Ibu punya template sendiri untuk menjawab LKPD, itu bagus banget. Nah, setelah menjawab LKPD ini, jadi anak-anak nanti akan ada sesi presentasi. Mungkin kelompok 1 dia akan membahas dulu nih, jawaban nomor 1. Nah, nggak cuma disebutkan juga urutannya, tapi dia menjelaskan mungkin ya, fungsinya apa, gitu. Terus mungkin penyakit-penyakit yang akan dialami apa sih kalau misalkan terjadi kesalahan misalkan dalam proses ininya. Terus nomor 2 juga sama, ya kan, 3 dan seterusnya. Jadi kita sebagai guru juga bisa membuat siswa tuh apa ya, melisankan apa yang mereka lihat melalui kelas VR. Jadi saraf motoriknya dapat, saraf sensoriknya dapat, siswa juga lebih pede sebenarnya untuk bisa bercerita gitu. Nah, kadang-kadang siswa kan nggak pede ya kalau misalkan eh, presentasi di depan kelas. Kenapa? Anak-anak ini apa ya, lebih terpaku kepada hafalan. Nah, bayangkan kalau ada kelas VR seperti tadi, di sini nggak ada hafalan sama sekali Bapak Ibu. Mereka akan fokus untuk menganalisa. Nah, dari hasil analisa ini, mereka akan lebih mudah untuk apa ya, menceritakan kembali gitu. Ya seperti kita kalau misalkan lagi nonton film di bioskop, kita kalau menceritakan kembali itu gampang banget rasanya. Beda sama kalau kita tuh cuma baca buku. Itu kita harus baca ulang-ulang lagi gitu. Nah, mungkin saya coba satu lagi di sini saya belum praktikin ya kalau misalkan 360 tuh gimana. Saya mungkin ngambil dari community, saya coba ambil yang ada 360-nya. Yang ini mungkin ya International City. Ini saya hapus dulu. Oke, ini tinggal dikirim. Nah, ini ada prosesnya di sini. Dia akan proses untuk mengirim data dari website ke alatnya tadi. Nah, sudah ada, sudah selesai. Saya coba Iron ya. Bentar. Ini sebenarnya kalau tampil di apa namanya, kelas VR-nya ini udah 360. Nah, ini dia. Ya, kita bisa lihat keliling kota. Ini adalah yang dibagikan oleh salah satu user dari kelas VR juga. Terus kalau UK London juga sama. Nah, tanpa kita mengunjungi UK London ini, kita akan melihat bagaimana suasana yang ada di sana. Gitu. Di website pun ada sebenarnya, ya kan, 360 gini. Cuma pengalamannya pasti beda kalau bisa melihat langsung full screen dari mata. Nah, menarik ya Bapak Ibu ya. Apalagi kalau misalkan anak-anak dikasih tugas untuk foto 360 sekolahnya, ya kan, terus bikin virtual tour sekolahnya. Wah, itu keren banget. Bikin project bersama seperti itu tuh keren banget Bapak Ibu. Nah, habis presentasi ada assessment, ya kan, kita menilai bagaimana siswa presentasi. Selesai, terus dibagikan lagi kepada kita LKPD dari siswanya dan kelas VR-nya. Nah, apakah hanya sampai itu aja? Enggak Bapak Ibu. Ada PR nggak? Sebenarnya kita nggak ada sisi PR ya. Jadi nggak mungkin ada PR. Kenapa? Karena kelas VR ini lebih apa ya, enak kalau misalkan kita ketemu langsung seperti ini. Gitu. Jadi kita juga berharap kalau misalkan nanti Bapak Ibu pengen didemokan secara langsung, nanti silakan kontak-kontak. Nanti kita akan datang, khususnya yang area Jabodetabek tadi ya sudah dikasih tahu. Kita akan mendemonstrasikan secara langsung bagaimana penggunaan kelas VR. Terus Bapak Ibu juga bisa menggunakan secara langsung kelas VR. Nah, mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan kepada
Pak Len, halo. Halo Pak Lauren. Oke, sudah selesai Pak demonya. Kira-kira ada demo menarik apa lagi nih Pak Lauren? Kita mau diajak kemana lagi nih Pak selain ke dalam tubuh manusia? Wah, pengennya sih ada sih, bener sih. Kita menjelajah ususnya tuh ada loh. Menjelajah ke dalam ususnya ada Pak Iya, ya. iya. Oke, Pak Lauren, saya izin share screen ya, Bapak Ibu, Pak Lauren, Pak Poltak, saya izin share screen. Sebentar. Jika dari Pak Lauren dan Pak Poltak sudah tidak ada yang mau disampaikan, mungkin kita langsung saja masuk ke dalam sesi Q&A ya, Bapak dan Ibu. Di sini saya udah compile beberapa pertanyaan. Oke. Saya bantu bacakan ya, Pak Lauren, pertanyaannya. Untuk Pak Lauren dan Pak Poltak. Pertanyaan pertama, untuk sistem keamanannya sendiri bagaimana Pak? Selain pengaturan dari gurunya sendiri, serta dampak kesehatan jangka panjang bagaimana? Apakah ada? Silakan dari Pak Poltak atau Pak Lauren, ada yang mau membantu jawab? Ya, saya coba bantu jawab. Ya, untuk uh, pertanyaan bagus ya, karena ini memang hal yang baru ya. Jadi tentunya kita banyak mempertanyakan sistem keamanan sendiri. Nah, Bapak Ibu, karena ini sistem keamanan dari kelas PR sendiri, karena dia didesain untuk edukasi, untuk pendidikan, justru ini saya bisa katakan ini jauh lebih relatif lebih aman dibandingkan dengan kacamata Oculus yang sama yang dijual di pasaran. Mungkin Bapak Ibu bisa membeli ke Oculus di pasaran itu untuk misalkan untuk main game anak-anak ataupun itu, tapi itu safety-nya justru masih kurang. Tetapi kalau dengan kelas VR, karena dia didesain untuk pendidikan, itu jauh lebih aman. Jadi semua yang ada di situ Bapak Ibu itu hanya berkaitan dengan pendidikan, tidak ada yang lain. Nah, kalaupun nanti ada yang bisa diupload, itu sebenarnya kita bisa batasin bahwa itu hanya untuk membantu Bapak Ibu untuk mengedukasi atau belajar mengajar. Jadi relatif lebih lebih aman. Meskipun kontennya dari luar negeri Bapak Ibu. Nah, makanya kita buat topik-topiknya itu sudah siapkan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti ketika menggunakan kelas VR itu kita bisa bantu menyiapkan aset-aset yang bisa Bapak Ibu gunakan. Jadi, sehingga Bapak Ibu tinggal klik seperti yang didemokan oleh Pak Loren tadi, tinggal klik, tinggal play, selesai. Jadi itu jauh juga lebih lebih aman. Nah, untuk dampak kesehatannya yang kita tahu Bapak Ibu memang ya jangankan untuk kelas VR ya, kalau handphone juga kan tradisinya tinggi ya sama. Jadi kelas VR itu juga kan menggunakan WiFi, jaringan WiFi juga. Jadi Bapak Ibu kalau menggunakan kelas VR itu harus apa WiFi-nya antara laptop dan juga kelas VR-nya. Dan tentunya pastinya ada radiasi. Ya ini kita harus jujur ya Bapak Ibu ya, itu teknologi itu pasti handphone aja ada. Gitu. Kita tidak bisa menafikan bahwa tidak ada resikonya. Tetapi Bapak Ibu untuk kesehatan jangka panjang terus yang lain-lain sejauh ini yang kita tahu sebenarnya adalah dan yang pengalaman kita adalah ya seperti yang disampaikan oleh Pak Lore tadi, kalau Bapak Ibu atau nanti anak-anak mencoba pertama itu jangan terlalu lama. Gitu, jangan terlalu lama. Dia kalau pertama itu coba 5 menit. 5 menit. Nah, baru kalau udah istirahat setengah jam atau sejam kemudian baru pakai ya 10 menit lebih lama lagi. Jadi itu butuh tahapan ya Bapak Ibu. Jadi kita jangan langsung pakai langsung dalam waktu jangka lama itu akan dia menimbulkan efek pusing, pada mual ya. Saya pernah mengalami itu juga waktu pertama kali mencoba kelas VR. Tapi yang pasti itu adalah relatif aman dan juga resikonya juga tidak terlalu sama resikonya sama seperti kita menggunakan smartphone ya maupun yang lain atau alat elektronik. Mungkin Pak Loren ada tambahan? Oke, mungkin dari segi keamanan kali ya. Ya tadi Pak Poltek juga sudah menjelaskan aman sekali ya. Apalagi konten-kontennya ini basic-basicnya adalah eh, untuk pendidikan. Nggak cuma untuk main-main aja gitu. Berbeda dengan yang device yang lain. Terus yang kedua adalah, misalnya guru lain pengen pakai nih. Mereka sudah pasti harus pakai akun Bapak Ibu dong, ya kan? Nah, supaya menghindari apa ya, kasih akun, terus kasih password, kasih email segala macam, bisa didaftarkan. Nanti sistemnya adalah mungkin ini kan under BINUS, jadi kita akan bantu untuk mendaftarkan seperti itu. Nah, jadi ini sangat aman, nggak akan kalau misalkan dihack gimana, nanti bisa info ke kami misalkan, terus kita bisa atur bagaimana supaya nanti akunnya ini
nggak sampai untuk buka-buka kelas VR-nya gitu. Kita bisa alihkan lagi gitu. Jadi lebih aman. Terus device-nya gimana? Bisa dihack nggak? Device-nya nggak bisa dihack Bapak Ibu. Gitu. Karena ini mungkin kendalanya yang kita harus mungkin lebih teliti ya. Kendalanya tuh mungkin kalau misalkan tidak connect ke WiFi yang sama dengan device laptop gitu. Jadi bukan masalah keamanan di hacknya, tapi justru ke koneksi internetnya. Jangan sampai nanti ketika mengajar, ternyata koneksi internetnya buruk. Itu nggak tampil apa ya previewnya di kelas VR-nya, tapi tetap bisa dipakai kok. Itu masih bisa dipakai kelas VR-nya walaupun nggak terkoneksi internet sebenarnya. Asalkan kita sudah kasih konten-konten yang ada di dalam kelas VR. Oke, dari saya itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Poltak dan Pak Lauren. Ada pertanyaan lanjutan nih Pak. Pertanyaan kedua dari em, Pak Bernard. Device VR-nya ini spesifikasinya apa ya Pak? Seperti RAM, memori, dan OS-nya. Silakan Pak Poltak dan Pak Lauren. Ya, kalau ini ke kelas VR itu sebenarnya sudah ada teknologi sendiri Bapak Ibu ya. Memang kalau untuk RAM ini dia ada terbatas memang karena dia maksimal itu hanya 64 GB, 64 GB. Eh, untuk penampungannya ya, internal memorinya RAM itu hanya 64 GB. Jadi memang kita siasati kalau untuk yang kelas VR-nya kita harus memilih yang benar-benar digunakan baru kita kirimkan ke kelas VR-nya. Jadi jangan terlalu banyak juga karena itu nanti memorinya akan terganggu. Gitu. Kalau dia untuk kelas VR-nya dia menggunakan teknologi sendiri Pak, kelas VR sendiri dan itu mereka sudah ada lisensinya dan sudah punya izin untuk di Indonesia digunakan dan saat ini banyak sekali digunakan di sekolah-sekolah internasional. Seperti itu yang bisa saya jawab Pak Berat. Pak Loren mau nambahin? Ya, jadi kelas VR ini ada beberapa versi ya, versi 1, versi 2, dan itu RAM-nya juga berbeda-beda. Jadi kalau bicara RAM, ada RAM 4, ada RAM 8, tergantung versi yang dipakai gitu. Nah, terus kalau yang tadi memori internalnya ini benar ada 64 GB, dan kita bisa tambahkan juga slot micro SD-nya sampai 128 GB. Itu. Untuk OS-nya benar tadi yang dikatakan Pak Pautak bahwa ada OS-nya sendiri, ada sistemnya sendiri. Nah, tapi mungkin kalau nanti di demo kita juga akan tunjukkan ini sedikit mirip dengan Android gitu. Ada sistem apa ya pengaturannya yang sedikit mirip dengan Android. Jadi kita masih familiar lah kalau misalkan pakai kelas VR ini, gampang gitu. Nggak susah-susah, nggak perlu belajar hal yang barunya lebih banyak lagi, nggak usah. Simple. Nah, itu dari saya, Kak Valen. Ya, lebih user friendly ya Pak. Ya, benar banget. Oke, terima kasih Pak Lauren dan Pak Poltak. Ada pertanyaan lagi nih Pak yang masuk ke saya nih. Wah, ini menarik banget nih Pak pertanyaannya. Terkait dengan kurikulum merdeka. Jadi pertanyaannya, apakah pembelajaran melalui virtual reality ini berkorelasi dengan P5 pada kurikulum merdeka? Nah, mungkin ini dari Pak Poltak dan Pak Lauren, dua-duanya pasti banyak nih ya jawabannya. Panjang nih kalau ngomongin P5. Silakan Pak Poltak dan Pak Lauren. Ya, kalau kita bicara P5 sebenarnya banyak hal yang bisa kita korelasikan sebenarnya kan gitu. Tapi apakah ini bisa kita gunakan? Tentu bisa, Bapak Ibu. Tergantung tema yang mau yang kita angkat apa. Contohnya, kalau kita misalkan temanya P5 itu kan ada 7 kalau tidak salah SMP itu ada 7 ya. Contohnya yang salah satunya misalkan kearifan lokal, gitu kan kearifan lokal. Mungkin uh, itu bisa kita jadikan project sebenarnya di P5-nya itu misalkan kita kalau selama ini contoh-contoh pemerintah itu kan goal akhirnya itu saya juga agak ini juga ya. Goal akhirnya itu biasanya dalam bentuk poster. Betul ya Bapak Ibu ya, menggunakan Canva karena Canva free untuk pendidikan. Gitu kan. Jadi biasanya hanya goalnya seperti itu. Nah, itu bisa kita tingkatkan Bapak Ibu. Jadi misalkan ketika kita bicara misalkan kearifan lokal atau suara demokrasi atau tema-tema yang lain, nah, itu tinggal kreativitas dari gurunya aja. Misalkan contohnya gini, kearifan lokal, kita bisa buat videonya, misalkan kita ke suatu daerah sekitar siswa, yang di mana itu yang bisa kita katakan itu menggambarkan kearifan lokal mereka, misalkan acara adat istiadat di sana,
misalkan, atau kalau di daerah Magelang itu saya pernah lihat ada nyadran ya, kalau tidak salah nyadran. Itu kita bisa buat jadi video 360 misalkan. Kita masukkan kelas VR. Jadi kita bisa upload di kelas VR-nya, itu bisa kita jadikan sebuah project. Gitu. Jadi tidak hanya dalam bentuk gambar melalui poster, tapi ini ada peningkatan dalam bidang kearifan lokal. Projectnya kita buat jadi sebuah uh, video 360, jadi kita masukkan ke kelas VR-nya. Jadi bisa seperti itu. Ataupun nanti bisa berkaitan dengan suara demokrasi misalkan gitu kan. Kalau suara demokrasi kan biasanya kan ada yang contoh demokrasi kan bikin webinar, bikin seminar, undang narasumber. Nah, itu kan project ya. Terus goalnya apa? Dibuatkan posternya segala macam. Nah, ini juga kita bisa promosi suara demokrasi itu kita bisa buat juga dalam bentuknya kelas VR juga. Yang simpel saja, misalkan gambar 360-nya ataupun nanti bikin video 360 ataupun yang lain. Kalau berrekayasa teknologi itu mungkin dah ya bisa lah ya pasti. Jadi uh, ini tergantung dari keaktifan kita dan juga kekreativitasan kita Bapak Ibu mengcombine itu P5-nya itu ke dalam kelas VR. Sebenarnya kalau kita berbicara project P5 ya, project penguatan pelajaran Pancasila ini luas sekali yang itu. Proyeknya bisa kita kita buat sesuatu hal yang berbeda dan itu tidak terbatasi oleh hanya ini atau teknologi enggak, tapi ini kita bisa buat lebih luas gitu. Nah, kalau ditanya tadi korelasinya itu bisa sangat bisa Bapak Ibu. Itu tergantung kita mau mengangkat tema yang mana, kita bisa cari korelasi seperti apa. Seperti itu. Silakan Pak Laren kalau ada mau tambah. Oke, mungkin saya tambahkan dari contoh aspeknya kali ya. Jadi aspek yang pertama mungkin potensi diri gitu. Nah, potensi apa sih yang dibangun dari kelas VR? Bisa jadi karena ada simulasi tadi ya, lihat jantung, lihat otot, atau mungkin lihat sistem pernapasan. Bisa jadi anak ini jadi, oh saya pengen jadi dokter. Nah, potensi dirinya tuh mulai terbangun di situ. Ya kan, pelan-pelan tapi pasti dia akan mencoba apa ya, lebih memahami lagi tentang apa ya, dokter ya. Dokter bedah, terus dokter ya jantung, dokter paru-paru, masih banyak lagi. Terus peran sosialnya pun contohnya ya, aspeknya peran sosial. Bayangkan kalau misalkan anak-anak bisa bikin konten sendiri, atau mungkin gurunya juga bisa bikin konten ya, di mana peran sosial ini contohnya bikin apa ya, virtual tour. Kita kan sebenarnya udah banyak ya virtual tour di website ya. Nah, bikin virtual tour sendiri tadi ya, lingkungan sekolah, mungkin lingkungan tempat tinggal, atau mungkin lingkungan apa ya, bagaimana di industri itu seperti apa sih gitu. Mereka bisa bikin sendiri lewat 360, terus pakai apa ya, kombinasi-kombinasi aplikasi lain gitu. Nah, inilah peran sosial yang didapatkan. Mungkin apalagi ya, pemahaman diri, terus pemberdayaan diri itu masih banyak lagi contoh-contohnya. Nah, nanti yang lebih paham pasti Bapak Ibu untuk penerapan di kelasnya, karena kelasnya ini pasti beda-beda karakternya gitu. Mungkin contohnya itu aja ya Pak Otak ya. Pasti masih banyak lagi lah contoh-contoh aspek yang bisa dikembangkan lewat kelas VR. Nanti tinggal dicoba-coba aja. Begitu. Baik, terima kasih Pak Potak dan Pak Lauren. Ada pertanyaan yang masuk lagi nih, Pak Potak dan Pak Lauren. Pembelajaran menggunakan kelas VR ini bisa mendukung mata pelajaran apa saja, Pak? Apakah bisa untuk pelajaran matematika? Karena mungkin dari tadi kita demonya ini yang sains ya, Pak. Oke, silakan Pak Ya, Potak dan Pak Lauren. Bapak Ibu, karena sebenarnya di kelas VR sendiri itu sebenarnya banyak aset ya, ribuan aset dan seperti katakan. Apakah bisa belajar matematika? Bisa, Bapak Ibu. Ada di situ asetnya ada. Tuh. Tinggal kita bisa cari. Mata pelajaran apapun sebenarnya itu bisa kita kita pakai gitu. Nah, tadi kan sejarah aja bisa loh. Karena tadi kita bisa virtual tour ke misalkan ke tempat tertentu, misalkan sesuatu kemana kita mau kunjungi seperti ke Roma atau ke Belanda atau kemana bisa bisa kita pakai. Memang yang fokus kita Bapak Ibu saat ini memang kita fokuskan ke science. Nah, ya, tapi sampai dari arahan kita karena ini baru pertama ya Bapak Ibu di Indonesia ada seperti ini, kita arahkan dulu ke science, baru nanti kita kembangkan ke matematika, ke yang lain. Mungkin nanti ada bisa kita tunjukkan Pak Loren kalau ada yang matematikanya ya. Jadi di situ juga ada Bapak Ibu. Jadi itu ada bagian-bagian.
dan setiap bagian-bagiannya itu ada aset-asetnya. Misalkan kimia juga ada, gitu. Fisika ada, gitu. Spesifiknya ada. Kemudian juga mata pelajaran yang mungkin di Indonesia juga tidak tidak terlalu populer ya, itu juga ada di situ. Uh, jadi ya kalau mau Bapak Ibu pengen lihat lebih dalam, nanti silakan Bapak Ibu coba. Gitu kan kita coba. Nanti kalau misalnya kita bisa ada kesempatan kita ke sekolah, kita akan tunjukkan semuanya itu mata pelajaran apa yang bisa kita pakai. Jadi Bapak Ibu tidak hanya terbatas pada sains, tapi bisa juga mata pelajaran yang lain. Karena itu ada ribuan aset dan setiap bulan itu selalu ada update-nya Bapak Ibu. Ada update-update baru. Itu terutama misalkan matematika itu bulan Oktober ini juga dia akan update yang baru. Bagaimana dia materi yang baru untuk mengajarkan matematika. Memang materinya memang tidak tidak seperti yang sekolah kita kebanyakan ya Bapak Ibu ya. Karena seperti yang dikatakan ini gurunya itu yang buat itu bukan guru kita. Setahu saya belum ada guru Indonesia yang buat yang ikut berperan serta membuat materi dalamnya. Tetapi nanti kita harus melihat dulu apakah ini cocok atau tidak dengan K13, dengan kurikulum Merdeka yang kita gunakan. Seperti itu, Valen. Mungkin Pak Loren bisa demokan yang tadi, Pak. Ya, oke. Ini mungkin apa ya? Seperti yang dikatakan Pak Potak ya, bahwa tiap bulan tuh ada update. Ini terakhir kayak saya lihat sebenarnya hanya 3 track, 3 playlist ya. Ternyata ada nambah satu di sini. Nah, ini yang tadi kita bilang ya bahwasanya akan ada update. Jadi kalau misalkan di Indonesia itu kan mungkin kita lebih banyak berbicara rumus ya. Nah, kurikulum ini sebenarnya lebih berbicara untuk penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di shape itu bentuknya apa aja, contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari itu apa aja gitu. Terus estimate count peluang ya kan, terus ada fraktal juga, matematik 3D-nya juga gitu. Jadi benar-benar ke kehidupan sehari-hari langsung pengaplikasiannya, nggak cuma sekedar rumus saja. Nah mungkin update-nya nanti bisa lebih apa ya, lebih interaktif kali ya. Seperti tadi kalau Bapak Ibu lihat itu tentang jantung bisa dibedah-bedah. Nah bisa jadi selanjutnya adalah kita bisa masukin rumus-rumusnya ya kan, terus nanti dia muncul kurvanya gitu. Ya kan berarti itu masuknya fungsi persamaan kuadrat ya gitu. Nah nanti semoga nanti akan ada di Avantis juga. Kalau di Avantis, saya kasih bocoran dikit ya. Di Avantis, kalau di super science-nya ini kan dia animal material property, berarti ini lebih ke kimia. Terus time and space, teknologi juga ada. Tentang tumbuhan juga ada. Nah ini nanti semoga di sini ada matematiknya juga ya. Kita tinggal tunggu aja. Karena kita nggak bisa namanya menghambat perkembangan teknologi ya. Teknologi itu pasti selalu berkembang Bapak Ibu. Jadi nggak usah khawatir. Tuh. Baik, terima kasih Pak Potak dan Pak Lauren. Oke, dari Bapak Ibu kira-kira ada pertanyaan lagi yang ingin ditanyakan mengenai kelas PR? Mungkin Boleh, saya sedikit tambahkan Bu boleh Pak, Valen ya. silakan Pak. Jadi ada pertanyaan gini kemarin ke saya. Pak, ini trennya sampai kapan sih namanya VR, AR itu? Kalau kita bicara tren sebenarnya tidak bisa kita pastikan ya, karena sebuah teknologi itu akan terus berkembang seperti kata Pak Loren tadi. Tetapi kemarin 1 bulan terakhir ini saya coba riset Bapak Ibu, trennya pendidikan tahun 2024, 2005 sampai 2007. Itu. Jadi ada dari, tapi memang dari luar sumbernya ya, karena dari Indonesia sangat minim sekali referensinya. Jadi dikatakan yang namanya AR, VR itu akan sampai 3 sampai 5 tahun ke depan itu akan menjadi sebuah tren. Kenapa? Karena dia selalu masih terus berkembang. Nah, kenapa masih berkembang? Karena yang pertama adalah tadi masih ada uh, goal yang belum tercapai, Bapak Ibu. Jadi nanti sebenarnya kalau Bapak Ibu perhatikan AR, VR itu goalnya kemana sih Bapak Ibu? Itu ke metaverse kan. Nah, metaverse itu sekarang belum belum nyampe karena belum sesuai dengan harapan. Ya, kelihatannya sekarang kan metaverse yang dibangun oleh beberapa perusahaan kan sebenarnya tidak berkembang, masih stuck. Kenapa? Karena mereka mungkin belum menemukan apa yang sebenarnya kesalahannya apa yang belum apa hal yang belum bisa terpenuhi untuk mencapai metaverse. Di AR sama VR ini akan terus berkembang sampai nanti tahapan di situ. Jadi itu masih butuh waktu 5 sampai 10 tahun yang akan datang.
Kenapa? Karena teknologi itu berkembang ada step by stepnya ya Bapak Ibu ya. Jadi seperti sekarang itu kan 4G, tahun ini 5G. Nanti akan meningkat lagi Bapak Ibu sudah sedang disiapkan saat. Nah, itu juga sama seperti kelas VR. Jadi kalau kita berbicara trennya sampai kapan? Nah, kalau kami bisa bilang itu kalau hasil risetnya itu sampai 3 sampai 5 tahun itu akan terus berkembang. Sampai nanti ada teknologi baru yang itu kemungkinan itu yang bisa mengimbangi itu hanya metaverse. Nah, itu yang mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu ya. Kalau ada mungkin ada yang bertanya seperti itu meskipun belum tidak disampaikan ke kami. Nah, itu jawaban kami seperti itu. Ya, Bu Valen, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Poltak dan Pak Lauren. Nah, mungkin saya jadi pengen nanya juga nih Pak. Tadi kan kita pembahasannya virtual reality-nya itu penggunaannya untuk SD dan SMP ya, Pak Poltak dan Pak Lauren. Saya penasaran aja nih kalau misalnya virtual reality ini atau kelas VR ini digunakan untuk murid SMA, kira-kira gimana Pak pengaplikasiannya? Apakah bisa tetap seperti yang SMP dan SD atau mungkin materinya justru akan lebih mendalam lagi atau bagaimana? Terima kasih. Oke, langsung saya bantu jawab ya. Izin Pak Poltak duluan ya. Jadi kalau SMA ini juga masih bisa dipakai. Apalagi kalau yang tadi ya tentang jantung contohnya banget nih. Di sana kan sama sekali nggak ada keterangannya kan. Ini bagian apa gitu. Nah di tingkat SMA bisa ditingkatkan lagi mungkin apa ya titik pemahamannya sampai mana. Atau mungkin nanti dikasih soal nomor satu itu bagian apa namanya, fungsinya apa gitu. Nah kita sebagai guru juga harus menjelaskan gitu. Nah inilah kenapa perannya guru andai kata kelas VR ini diterapkan di jenjang SMA, sudah pasti tingkat kesulitannya itu lebih tinggi. Tingkat pemahamannya juga harus lebih tinggi lagi. Gitu. Jadi di tingkat SD sampai SMA ini sebenarnya bisa dipakai. Hanya saja seperti tadi yang saya sampaikan, SD dan SMP itu tingkat apa ya level penasarannya tuh lebih tinggi daripada SMA sebenarnya. Nah itulah kenapa kita lebih prospek di SD dan SMP. Mungkin Pak Poltak mau ada tambahan, silakan. Ya, sebenarnya kalau itu kita sudah jawab tadi sebenarnya kalau itu bisa digunakan untuk semua level ya, dari TK sampai dengan bahkan perguruan tinggi juga sebenarnya bisa dipakai. Jadi misalkan kalau perguruan tinggi kan dia misalkan kalau dia jurusan sains, dia butuh lab praktek juga kan di kimia campur-campurin ke. Nah, itu kalau eh, misalkan dia tidak ada waktu ke sana ataupun dia mungkin takut mencoba dan dia bisa simulasikan di situ itu kan baru nanti dia coba dengan di secara nyata lebih real gitu. Jadi sebenarnya ini tidak terpaku pada kelas. Jadi kalau kenapa? Karena pada seperti yang saya katakan di awal tadi sebenarnya kan kurikulumnya itu kan ada di desain itu oleh guru-guru Cambridge sama IB. Nah, itu kan mereka kelasnya aja berbeda ya. Mereka berbeda. Jadi kalau di kita mungkin kelas satu itu belajarnya apa, mereka udah belajar apa. Nah itu bisa digunakan. Nah, Bapak Ibu nanti kalau misalkan mau menggunakan itu bisa dilihat di asetnya saja. Itu banyak sekali aset yang bisa kita gunakan. Nah, memang kenapa kami menyampaikan seperti yang disampaikan Pak Loren tadi kan sebenarnya kenapa kami sebenarnya saat ini tahun ini fokus untuk SD sama SMA, SMP saja. Nah, tadi yang selain dari disampaikan Pak Loren tadi juga kami kan masih dalam tahap memperkenalkan ini Bapak Ibu. Memperkenalkan, nah ini tahun memperkenalkan yang namanya kelas VR ke sekolah, teknologi baru. Nah, ini kita juga coba menggali lagi responnya seperti apa, dan baru kita naikkan lagi ke SMA maupun ke perguruan tinggi. Cara seperti itu. Jadi bukan tidak bisa dipakai untuk jenjang semua apa jenjang yang lain ya. Itu bisa sangat bisa Bapak Ibu. Cuma nanti itu ada tahapannya yang kita sedang melakukan saat ini. Begitu Bu Valen. Baik, terima kasih Pak. Ada satu pertanyaan lagi Pak, dan mungkin ini jadi pertanyaan terakhir kita ya, Pak Poltak dan Pak Lauren. Ada pertanyaan dari Ibu Santi, kalau untuk harganya berapa, lalu untuk maintenance-nya gimana ya? Silakan Pak Poltak dan Pak Lauren. Kalau harga nanti silakan berhubungan dengan Bu Valen dan Pak Rizky di sini ya. Saya tidak apa kompeten untuk menjawab. Tapi yang saya mau jawab adalah maintenance-nya ya. Jadi begini. Uh, jadi sebenarnya kalau untuk maintenance alatnya Bapak Ibu untuk perawatannya memang tidak terlalu sulit ya. Karena ketika Bapak Ibu membeli kasper itu sudah disediakan tempat. Jadi itu ngecasnya di situ, taruh penempatkannya di situ. Jadi itu lebih lebih apa lebih uh,
safe lah, lebih safety gitu. Jadi tidak tidak terlalu rumit untuk itunya. Jadi tempatnya sudah ada, jadi tinggal naruh-naruh aja. Jadi nggak bisa dibawa anak-anak misalkan dibawa pulang, nah ini janganlah, jangan dibawa pulang ya. Jadi tapi di situ sudah ada tempatnya disediakan, ngecasnya juga di situ. Nah, kalaupun nanti ada apa, update-nya itu sangat mudah Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nanti mau update di kelas PR itu otomatis ya. Jadi misalkan gini, karena setiap yang kita lihat itu setiap per 6 bulan itu selalu ada update versi. Nah itu juga itu otomatis, nggak perlu ribet-ribet. Itu Bapak hidupkan saja, Bapak Ibu sering pakai kelas PR itu otomatis update ya. Jadi tidak terlalu rumit. Nah kalau misalkan ada kerusakan barang atau kerusakan alat misalkan, nah itu kita kan kita juga punya vendor yang bisa membantu kita untuk solving itu. Misalkan alatnya tidak bisa update, kan, itu kita bisa minta bantuan ke vendor kita untuk membantu untuk memeriksa atau ngecek kelas PR-nya. Jadi masih kita maintain Bapak Ibu bagaimana supaya kelas PR itu bisa digunakan semaksimal mungkin di kelasnya Bapak Ibu. Begitu Bu Valen. Baik, terima kasih Pak Poltak untuk tanggapannya. Sekian sesi Q&A kita di hari ini. Kita sudah ada di sesi akhir Bapak Ibu. Izin saya share screen. Bapak dan Ibu, kita sudah di akhir sesi webinar. Saya mau mengumumkan untuk pemenang e-wallet di hari ini. Untuk penerima e-wallet di hari ini, nomor 1 ada dari Ibu Pia Zakia, lalu nomor 2 dari Bapak Bernard Dixon. Nanti dari tim kami akan menghubungi ke Ibu Pia dan Pak Bernard untuk kelengkapan data e-wallet. Bapak Ibu, kita sudah di akhir sesi acara. Terima kasih sudah bergabung di webinar hari ini, Bapak dan Ibu. Sore-sore selesai ngajar, masih mau menyempatkan waktu untuk bergabung di webinar ini. Saya akan tampilkan absensi dan juga form feedback-nya. Bapak dan Ibu, seperti yang tadi sudah saya sampaikan di awal, Bapak dan Ibu nantinya akan kami berikan e-sertifikat, tapi untuk e-sertifikat ini hanya bisa kami berikan kepada Bapak dan Ibu yang mengisi link absensi dan evaluasi. Bapak dan Ibu jika mau langsung mengisi sekarang boleh, atau mau di screenshot dulu untuk nanti diisi juga boleh. Untuk link absensi dan evaluasi, batas waktu pengisiannya sampai hari ini Jumat 27 Oktober 2023 sampai jam 6 sore. Untuk e-sertifikat akan kami kirimkan ke email yang tertera pada absensi dalam 14 hari kerja. Mohon dicek di inbox atau di spam atau di junk pada email Bapak dan Ibu. Jadi kalau misalnya tidak masuk di inbox, mohon dicek juga di spam dan junknya ya Bapak Ibu. Lalu Bapak dan Ibu, jika nantinya ada yang ingin kami demokan langsung mengenai kelas PR-nya seperti apa, detail informasinya gimana, mungkin kalau tadi di webinar hanya bisa ngelihatnya by virtual aja ya Bapak dan Ibu. Tapi jika mau experience langsung, mencoba langsung kelas PR-nya seperti apa, nanti kami bisa jadwalkan untuk demo ke sekolah langsung. Untuk kontak yang bisa dihubungi, Bapak dan Ibu bisa menghubungi melalui email info.sokrates@binus.edu atau melalui nomor handphone, ini nomor handphone saya sendiri, bisa di screenshot saja. Nanti kita bisa janjian via WA Bapak dan Ibu. Terima kasih untuk waktunya sore hari ini. Selamat beraktivitas kembali atau selamat pulang untuk Bapak Ibu yang masih di sekolah. Hati-hati di jalan, sehat selalu. Terima kasih. Terima Terima kasih kasih. Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Sehat-sehat selalu. Sampai Terima jumpa. kasih. Sampai jumpa. Bapak Ibu.